Oke bro, sebelum kita lanjut ke teknik berikutnya, ada beberapa hal penting untuk diketahui dulu. Manusia ibarat sebuah lingkaran tanpa pusat. Hidupnya hanya di permukaan, di garis luar. Kita hidup di luar, tidak pernah masuk ke dalam. Tidak mungkin masuk ke dalam tanpa menemukan pusat. Bahkan, bisa dikatakan kita tak memiliki dalam. Karena itu, saat kita berbicara tentang mengenal diri, masuk ke dalam, semua itu hanya kata-kata kosong. Kita tahu artinya secara harfiah, tapi tak bisa merasakan maknanya, karena kita tak pernah benar-benar di dalam. Bahkan saat sendirian, pikiran kita masih ramai oleh orang lain. Saat tak ada siapapun di sekitar, pikiran tetap sibuk keluar. Bahkan saat tidur, kita bermimpi tentang orang lain. Hanya dalam tidur sangat dalam tanpa mimpi, kita berada di dalam, tapi dalam ketidaksadaran. Saat sadar, kita selalu di luar. Maka seluruh kesadaran kita hanyalah kesadaran akan yang di luar. Ketika kita bicara tentang ke dalam, kata itu dipahami, tapi tidak dimaknai melalui pengalaman langsung. Kata-kata tidak membawa makna, makna datang melalui pengalaman. Saat aku katakan ke dalam, dirimu hanya mengerti katanya, bukan kenyataannya. Karena dirimu tak pernah sadar berada di dalam, dirimu tidak tahu rasanya. Inilah maksudku saat mengatakan bahwa dirimu seperti lingkaran tanpa pusat. Pusatnya ada, tapi dirimu hanya jatuh ke sana saat tidak sadar. Saat sadar, dirimu selalu bergerak keluar. Karena itu, hidupmu tak pernah intens. Dirimu hidup setengah hidup, seakan mati, tapi masih bernafas. Dirimu hidup pada level paling minim. Dirimu hanya bisa berkata, aku ada. Itu saja. Tapi hidup tak bisa dikenali di garis luar. Hidup hanya bisa dialami di pusat. Karena hidupmu palsu, kematian pun menjadi palsu. Hanya hidup yang otentik bisa menghasilkan kematian yang otentik, dan kematian yang otentik itu indah. Apapun yang otentik selalu indah. Hidup yang palsu justru terasa busuk, kosong. Dirimu terus menunggu dan berharap akan ada sesuatu yang terjadi, tapi tak pernah ada apa-apa. Setiap saat hanyalah kekosongan. Masa lalu hanya berisi kekosongan. Dan dirimu tetap berharap masa depan akan berbeda, padahal tidak akan pernah berbeda. Semua hanya bisa terjadi di saat ini, jika dirimu memiliki intensitas, jika dirimu berakar di pusat. Tapi kita tak pernah benar-benar tahu siapa kita. Apapun yang kita pikirkan tentang diri sendiri hanyalah khayalan. Dulu aku tinggal bersama seorang profesor. Suatu hari dia datang dan tampak kesal. Katanya, aku merasa demam. Aku bilang, tidurlah, ambil selimut. Tapi setelah beberapa menit dia berkata, sebenarnya aku tidak demam. Aku marah. Seseorang menghinaku. Aku bertanya, kalau begitu, mengapa dirimu bilang dirimu demam? Dia menjawab, aku tak bisa mengakui bahwa aku marah. Lalu aku bilang,
Kalau begitu ambil bantal ini dan pukul. Keluarkan amarahmu. Dia tertawa, tapi tawanya palsu. Hanya muncul di wajahnya, tidak dari dalam. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Aku sebenarnya tidak marah. Aku hanya merasa sangat malu." Jadi dalam waktu setengah jam, dia telah mengganti perasaannya 3 kali, demam, marah, malu. Aku bertanya, yang mana yang benar? Ketika dirimu bilang demam, dirimu yakin. Ketika dirimu bilang marah, dirimu juga yakin. Sekarang dirimu yakin bahwa dirimu malu. Berapa lama keyakinan ini bertahan? Akhirnya dia berkata, "Aku sendiri tidak tahu apa yang sedang kurasakan. Aku hanya merasa terganggu." Jangan bahas ini sekarang. Dirimu membuatnya jadi filosofis. Inilah yang terjadi pada kita semua. Kita tidak pernah benar-benar yakin, karena kepastian hanya muncul jika kita punya pusat. Dirimu bahkan tidak yakin terhadap dirimu sendiri, apalagi terhadap orang lain. Segalanya kabur, samar. Seseorang pernah datang padaku dan berkata, "Aku jatuh cinta dan ingin menikah." Aku hanya menatap matanya dalam diam. Dia menjadi gelisah. "Kenapa dirimu menatapku seperti itu? Dirimu merasa cintaku palsu." Aku belum berkata apapun. Tapi dia mulai bicara sendiri. "Sebenarnya aku belum terlalu yakin. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar mencintainya. Aku hanya menatapnya, tapi dari dalam dirinya, kebenaran mulai muncul ke permukaan. Dirimu tidak bisa yakin tentang apapun, tentang cinta, benci, atau persahabatan. Tidak ada yang bisa dirimu yakini, karena dirimu tidak memiliki pusat. Tanpa pusat, tidak ada kepastian. Setiap saat dirimu merasa yakin, tapi itu hanya sementara. Karena setiap saat, dirimu punya pusat yang berbeda-beda. Tidak ada pusat yang tetap, tidak ada pusat yang mengkristal. Gurdjieff pernah berkata, manusia itu kerumunan. Kepribadian hanyalah tipuan. Dirimu bukan satu orang, tapi banyak orang dalam satu tubuh. Jadi setiap kali satu pribadi berbicara dari dalammu, itu hanyalah pusat sesaat. Dan dirimu tak pernah menyadari bahwa dirimu hanyalah arus, gelombang demi gelombang tanpa pusat. Akhirnya, dirimu akan merasa bahwa hidup hanyalah pemborosan waktu. Dan itu benar. Hidup tanpa pusat hanyalah pengembaraan tanpa arah. Tantra, yoga, dan agama semuanya berfokus pada satu hal, bagaimana menemukan pusat. Bagaimana menjadi individu. Bagaimana menemukan pusat yang tetap ada dalam semua situasi. Ketika gelombang kehidupan datang dan pergi, pusat itu tetap diam di dalam. Maka dirimu akan tetap utuh, tetap teguh. Sutra-sutra ini adalah teknik untuk menemukan pusat itu. Pusat itu sudah ada. Sebuah lingkaran tidak mungkin ada tanpa pusat. Hanya saja kita telah melupakannya. Kita tidak tahu bagaimana melihatnya.
kita belum tahu bagaimana memusatkan kesadaran ke sana. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.